Nah, jadi materi kita yang kedua, kita akan menggali teologi mistik Yesus melalui pengalaman retret. Ya, retret itu artinya meninggalkan keramaian dan kemudian menikmati suasana sunyi, teduh untuk mengembalikan ya kekuatan, mengembalikan motivasi, mengembalikan gairah untuk melakukan kerja-kerja pelayanan yang semakin baik dalam hidup ini. Nah, dasar kita melihat pengalaman mistik Yesus itu ada pada Markus 1 ayat 35 dan 39. Nah, kita lihat teksnya Ibu Bapak ayat 35. Pagi-pagi benar ya, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Ayat terakhir, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, saya mulai Bapak Ibu dari penjelasan ini ya tentang perasaan religius atau perasaan keagamaan. Calvin menyebutnya itu sebagai rasa ketuhanan atau sensus divinitatis. Orang ingin dekat dengan Tuhan. Orang rindu kepada Tuhan. Sementara tokoh yang tadi saya sudah sebut, yaitu Rudolf Otto, menjelaskan tentang Mysterium Tremendum et Fascinosum. Pengalaman keagamaan itu selalu menggetarkan dan mengagumkan pada semua hal yang diamati. Ya, jadi sebetulnya Rudolf Otto itu bicara tentang apa yang bisa dilihat di sekitar kita. Ya, ada bunga yang bermekaran. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Kita kagum pada keindahannya. Kita tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan. Kita juga menjadi orang yang bergetar hati kita, ya. Ketika kita melihat ada peristiwa yang begitu luar biasa yang kita amati, yang kita lihat, ya. Dan kita tahu bahwa itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Tuhan, ya. Dan atas pengalaman iman seperti itu, perasaan religius seperti itu, muncul rasa hormat, rasa takut, ya, takut akan Allah, hormat kepada Allah. Nah, bagaimana kita, Bapak Ibu? Apakah ada pengalaman religius keagamaan dalam tradisi Kristiani? Itu ada, Bapak Ibu. Dalam apa yang dinamakan Memoria Passionis Christi. Jadi ingatan akan penderitaan Kristus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu gambar salib itu ya, Yesus. Gambar salib Petrus, gambar salib Andreas gitu ya. Kita ingat akan penderitaan Kristus yang membuat kita kagum bahwa ada orang yang begitu besar cintanya kepada manusia, kepada sahabatnya, yang rela memberikan nyawanya, rela memberikan dirinya, ya. Tapi sekaligus kita kagum betapa luar biasanya, ya. Cinta itu membuat orang rela berkorban, ya, mengorbankan banyak hal. Nah, proses yang terjadi kemudian itu adalah mimesis dan anamnesis, ya, pewarisan tradisi dari generasi ke generasi.
melalui tindakan meniru dan mengulangi, ya, Memoria Passionis Christi dalam pengajaran agama, misalnya katekese baik lisan dan tertulis, ya. Dan kemudian kita menjadi tahu bahwa lewat pengajaran itu kita diteguhkan iman kita, ya. Kita diteguhkan pengharapan kita, bahkan diteguhkan kasih kita, bahwa ada kasih yang begitu luar biasa seperti Yesus yang rela berkorban, dan kita kemudian termotivasi untuk juga mau berkorban kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Nah, Ibu Bapak, dari sini kemudian saya mengajak kita untuk melihat bagian ketiga logia Yesus, ya, kata-kata Yesus dalam Markus 1 yang kita baca tadi. Ayat sebelumnya, ayat 34, di sana dikatakan, ya, tentang Yesus yang pergi kemana-mana gitu ya, untuk melayani. Ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kemudian ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 37, semua orang mencari engkau. Ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, supaya aku memberitakan Injil. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, ayat 34 ini ya, ia bekerja, melayani, menyembuhkan, memberitakan Injil. Kemudian ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Lalu kemudian ia pergi lagi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, melayani, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Nah, dari sini Ibu Bapak, inilah gambaran dari spiritualitas Yesus, ya. Inilah gambaran dari pengalaman mistik Yesus gitu loh. Dan kita kemudian bisa menggambar pola hidup dan pelayanan Yesus itu, ya, menurut Markus itu kerja, retret, lalu kerja, retret, begitu ya. Jadi retret itu artinya refleksi, rekoleksi, kontemplasi, ya. Kemudian kerja kembali, retret kembali, gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan lingkaran hidup ilahi. Jadi manusia itu dipanggil untuk memasuki lingkaran hidup ilahi. Hidup itu tidak hanya kerja. Manusia itu bukan hanya homo laborans, makhluk yang bekerja. Tetapi itu tidak cukup, karena manusia itu juga homo definiticus, makhluk yang bertuhan, ya, makhluk yang mencari Tuhan, makhluk yang rindu kepada Tuhan, gitu loh. Sehingga kemudian dari sini muncul terminus technicus gitu ya, ora et labora, labora et ora, gitu ya. Jadi inilah pengalaman spiritualitas Yesus, inilah pengalaman mistik Yesus. Hidup itu tidak hanya kerja, ya, tetapi hidup itu juga ingat Tuhan, ya, berdoa, mencari Tuhan, rindu pada Tuhan, berefleksi, berekoleksi, berkontemplasi. Nah, saya akhiri, saya kira ini catatan tentang spiritualitas Yesus, Bapak Ibu ya.